Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang Magic Index, Trailing Stop, dan Break Even Point pada fungsinya di FX1 ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam FX1. Oh sorry, di sini masih ada loading. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita udah ada di FX1-nya. Langsung aja kita klik Create New untuk membuat lembar kerja baru seperti ini. Nah, kita masuk poin yang pertama yaitu Magic Index ya. Jadi Magic Index di sini berfungsi sebagai referensi. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Misalnya kalian membuat sebuah robot trading atau EA begitu ya. Di sini kita open aja yang paling gampang, misalnya Big Bar. Kita ambil contoh di sini, klik Big Bar. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk open buy. Nah, di sini ya. Nah, di bagian atas ini, nah, lihat ke kursor saya, di sini ada Magic Index ya. Ini masih kosong isinya. Nah, Magic Index ini adalah fungsinya sebagai referensi. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah sistem yang kompleks, kalau kita tidak menggunakan Magic Index itu nantinya akan repot. Misalnya kita akan menggunakan sinyal entry, sinyal exit ya. Jadi kita selain menggunakan stop loss dan take profit, kita akan menambahkan exit point. Jadi kita akan menambahkan close posisi begitu ya. Misalnya seperti ini. Di bagian trade ini, nah di sini ya menu trade ini kita tarik ke bawah. Nah di sini dia ada close posisi. Nah seperti ini, kita cari dulu. Nah ini dia, kita tarik ke tengah seperti ini. Nah untuk close posisi ini, jadi dia memerlukan Magic Index ya atau referensi. Kalau dia diisi dengan kosong, maka terjadi semacam error ya. Posisinya dia nggak jelas, referensinya yang mana. Misalnya kita tarik triggernya ke sini. Ini untuk open sell, jadi ditutup dengan kondisi buy begitu. Misalnya. Nah ini triggernya buy. Nah seperti ini ya. Sudah tertrigger. Nah Magic Index-nya masih kosong. Nah ini nantinya akan seperti apa? Kalau dia kosong, di sini kosong ya dia nggak ketutup gitu, jadi nggak tereksekusi itunya programnya seperti itu. Jadi di sini kita masukkan misalnya Magic Index-nya 1 gitu ya berupa angka. Nah seperti ini. Nah di sini misalnya untuk sell-nya kita masukkan 2 Magic Index-nya, kita hapus 2. Nah seperti ini. Nah jadi untuk melakukan close posisi di sell, di sini kita masukkan Magic Index 2 begitu ya. Di sini. Nah seperti ini baru dia akan mengeksekusi program seperti yang kita maksud begitu. Begitupun kalau misalnya close posisi yang buy begitu dibalik. Jadi kalau untuk buy tadi kan Magic Index-nya 1 seperti itu. Di sini kita tarik misalnya triggernya di sini. Trigger atau pemicunya atau kondisinya, jika kondisi ini terpenuhi maka dia akan tereksekusi begitu ya close posisinya. Nah di sini Magic Index-nya kan masih kosong, jadi kita isikan dengan Magic Index atau referensi buy ini ya. Ini buy kan Magic Index-nya 1. Nah di situ, nah di sini kita masukkan 1, jadi jangan keliru. Nanti kalau keliru terjadi error atau semacam bug lah kalau saya menyebutnya seperti itu. Nah itu fungsi Magic Index ya. Ini sangat penting sekali kalau kalian mau bikin EA di FX1 ini. Karena kalau misalnya sistem kalian kompleks dan tidak hanya menggunakan stop loss dan take profit untuk exitnya, kalian memerlukan Magic Index ini. Jadi seperti itu ya untuk Magic Index. Dia berfungsi sebagai referensi dari sebuah
dieksekusi begitu. Nah, oke, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah simple trailing stop ya. Di sini kita ambil di menu library, pilih ada simple trailing stop. Nah, seperti ini. Kita tarik ke tengah. Nah, jadi trailing stop ini mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya, karena di MetaTrader di versi yang PC itu ada dia trailing stopnya. Jadi kurang lebih sama. Cuman di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ya. Pertama tentu Magic Index. Nah, trailing stop ini memerlukan Magic Index. Jadi kenapa Magic Index itu penting? Jadi Magic Index ini misalnya yang mau kita trailing itu posisi yang apa? Yang buy atau yang sell atau dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kita perlu 2 trailing stop. Nah, seperti ini kita tarik 2. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 trailing stop. Di sini Magic Index-nya harus jelas ya. Kalau untuk buy misalnya kita masukkan, kan tadi Magic Index-nya 1. Jadi kita masukkan 1. Kemudian untuk menu di bawahnya wait for profit. Nah, ini tentu sesuai dengan kalimatnya. Jadi ini dieksekusi apakah menunggu profit atau tidak begitu ya. Pilihannya yes or no begitu. Ya atau tidak begitu. Ini sesuai selera, terserah kalian mau iya atau tidak. Kemudian trailing stop point. Nah, trailing stop point adalah jadi dia jarak antara harga dengan posisi trailnya begitu. Misalnya di sini kita isikan 200 begitu ya. Kita misalnya rubah 100. Nah, seperti ini nggak pengaruh sebenarnya. Jadi begini, posisi harga dengan trailingnya atau level exitnya itu 100 poin begitu. Jadi bid dengan trailnya itu 100 poin. Nah, untuk minimal adjustment ini adalah sesuai namanya juga. Ini adalah level kapan harga itu atau kapan trailing stop itu akan diperbaharui begitu. Jadi misalnya seperti ini, kita ambil misalnya ini contoh akun Timo. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kalian kebetulan membuka posisi sell di sini misalnya. Kemudian harga bergerak turun di sekitar area sini. Kita pakai ini aja. Oke, jadi misalnya kalian membuka posisi di sekitar sini, kita pakai garis saja di sini. Misalnya kalian membuka posisi di area ini, kemudian harga bergerak turun di sekitar ke sini ya. Nah, jadi kalau untuk trailing stop point tadi adalah jarak antara bid ini ya, harganya dengan kita bilang stop loss lah ya. Stop lossnya bergerak-gerak gitu. Jadi stop lossnya kalau misalnya 100 berarti dari sini 100 ke atas begitu. Nah, di sini dia trailing stopnya. Jadi kemudian untuk minimal adjustment, jadi minimal adjustment adalah dia diperbaharunya setiap berapa poin begitu. Misalnya kalian maunya setiap 10 poin bergerak turun, dia akan memperbaharui begitu, memperbaharui stop lossnya. Jadi misalnya harganya kan misalnya di sini, kemudian dia bergerak turun di sekitar area sini. Nah, begitu ya, di bawah harga sekarang misalnya, ini kita ambil contoh aja. Ini kebetulan market tutup, saya bikin videonya hari Sabtu. Nah, yang tadinya misalnya stop loss kalian atau trailing stop kalian di area sini, sewaktu harganya di area sini, begitu dia bergerak 10 poin, dia akan turun mengikuti dari harga itu. Nah, turun di sekitar area sini. Nah, seperti itu ya. Jadi minimal adjustment itu seperti itu. Dia berapa kalian mau atur ulang atau refresh untuk trailingnya itu. Setiap berapa poin begitu. Di sini terserah kalian mau isi berapa aja. Sesuai selera dan sistem trading masing-masing. Nah, seperti itu ya kalau trailing stop. Jadi kalau misalnya kalian punya 4 trigger atau 4 entry, kalian kalau ingin melakukan trailing stop berarti kalian perlu 4 trailing stop seperti ini.
Nah, di sini kita masukkan 2 untuk trailing stop sell misalnya, ini contoh aja. Nah, untuk white profit misalnya no, seperti itu. Dan ini kita samakan misalnya. Nah, seperti ini. Levelnya kita ganti misalnya, ya tetap 10 aja lah. Nah, seperti ini. Dia malah 110. Sorry guys. Nah, seperti ini. Ini yes, tadi kita ganti no dulu. Oke, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin break even point. Jadi break even point atau balik modal, begitu ya. Jadi ya, untuk level break even point ini juga bisa kalian temukan di sini ya, di library ini. Nah, di sini ada library, cari aja. Nah, ini dia break even point. Kalian tarik untuk posisi ininya terserah di mana aja, dia nggak pengaruh. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya 2 entry, kalian juga harus itu perlu 2 BEP sama kayak trailing stop ya. Kemudian di sini sama perlu magic index juga. Nah, itu kenapa magic index itu sangat penting ya? Karena dia selalu digunakan di manapun begitu untuk FX1 ini. Jadi dia sebagai referensi biar jelas gitu arahnya. Nah, kemudian ada break even point. Ya, yang dimaksud dengan break even point ini seperti apa? Jadi misalnya seperti ini, kita ambil contoh kasus. Nah, seperti ini. Misalnya kalian posisinya di sini open sell begitu, seperti ini. Jadi dia kebetulan sudah open sell misalnya. Misalnya kalian setting break even point-nya di level 200 poin. Berarti setiap harga sudah bergerak sebanyak 200 poin, berarti ke bawah. Karena kita sell, berarti dia bergerak 200 poin sesuai dengan arah transaksi kita, begitu ya maksudnya. Maka level stop loss akan dipindahkan sama dengan level entry kita. Jadi begitu. Kalau misalnya tadinya stop loss kita di sekitar area sini, begitu ya. Karena harga sudah bergerak 200 poin atau 20 pip, begitu. Mungkin beberapa masih ada yang bingung antara poin dan pip. Jadi 1 poin itu 1 pip itu 10 poin. Jadi kalau misalnya harga sudah bergerak sejauh 200 poin, misalnya sekitar area sini, maka level stop loss, nah stop lossnya akan dipindah ke area break even point di sini. Jadi begitu harga nanti berbalik arah dan kemudian terjadi misalnya bullish begitu ya, maka kita tidak mengalami stop loss begitu. Kita akan mengalami break even point atau balik modal. Nah, kemudian untuk poinnya di sini kita masuk ke FX1 lagi. Untuk poinnya di sini ya tentu selera masing-masing dan strategi masing-masing ya. Ini defaultnya di sini 200. Bisa kalian setting sendiri-sendiri. Misalnya kasih yang lebih sempit, kalian mau scalper tentu 50 poin misalnya begitu juga bisa. Semua tergantung sistem tradingnya masing-masing ya. Di sini misalnya kita kasih BEP-nya 50 gitu ya. Kemudian di sini 50, jadi sudah terlihat. Oke, langsung aja kita download ininya. Kita melakukan uji coba, misalnya di sini kita masuk ke ini aja, broker ini. Ini dia ada satu tips ya, kalau kalian ingin melakukan membuat dengan AI ini, sepertinya sudah saya sampaikan, tapi kalau ingin melakukan download, sebaiknya langsung saja direct ke sininya, ke MT4-nya, biar kalian nggak ribet kalau misalnya folder downloadnya itu bukan di sini ya. Nanti kalian copy paste begitu. Jadi mending sampai linknya ini kita copy begitu ya. Kemudian kita pastekan di bagian download sini. Nah, seperti ini.
sini. Nah, seperti ini, kita refresh, nah, buat seperti ini. Jadi kalian nggak ribet mindah-mindah MT4-nya ini, MX4-nya ya, file ini ya-nya. Di sini kalau kalian save, dia langsung direct ke sini. Jadi kalian tinggal refresh aja gitu. Nggak perlu repot-repot begitu. Mindah misalnya folder kalian kebetulan di folder download ya. Jadi kan repot, kalian harus copy paste folder sana terus pindah ke sini lagi, kan repot begitu. Kalau menurut saya, rekomendasi saya ya seperti ini. Kita langsung uji coba, misalnya di sini kita masuk. Nah, di sini kebetulan sudah big bar, kita tampilkan visualnya seperti ini. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Kemudian kita klik start. Nah, dia akan seperti ini, mulai nongol. Nah, kita akan menunggu nah, seperti itu ya, dia terlalu cepat. Kita perlambat. Di sini 31 lah ya. Kita perbesar sedikit. Terus kita bikin jadi candlestick. Kita buang gridnya. Nah, dia harganya seperti itu ya. Jadi ini mungkin dia sudah tersentuh BEP-nya atau trailingnya begitu. Cukup lambat, misalnya kita percepat dikit. Nah, seperti itu ya. Sangat cepat sekali ya, nggak kelihatan. Nah, dia terlalu cepat, tapi kalau kita turunkan satu, jadinya dia terlalu lambat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalian silakan coba sendiri. Nah, itu sudah saya coba berulang kali dan itu work ya, atau bekerja dengan baik begitu. Jadi kalian silakan terapkan di sistem kalian. Kalau memang sistem kalian memerlukan break even point atau simple trailing stop ini, kalian silahkan gunakan dan buat EA-nya begitu ya. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini, biar saya jadi lebih semangat buat uploadnya. Kenapa? Karena kalau saya pikir tidak ada yang memerlukan ya, atau tidak ada orang yang pengen bikin EA ya saya pikir nggak perlu capek-capek bikinnya ya. Tapi kalau memang kalian berpikir bahwa video ini bermanfaat dan kalian juga pengen dengar atau pengen belajar hal-hal yang baru tentang FX1 ini, silakan support channel ini ya. Biar saya tahu juga memang ada yang membutuhkan ilmu ini begitu maksud saya. Jadi ada yang membutuhkan ilmu ini, jadi saya lebih semangat gitu bikinnya untuk berbagi. Jadi sekali lagi di konten-konten saya nggak ada maksud buat menggurui atau apa. Saya di sini sekedar berbagi pengetahuan aja tentang forex. Ini yang saya tahu. Jadi saya bagikan ke kalian yang mungkin membutuhkan dan mungkin juga lebih berguna buat kalian semua, dan kalian mungkin bisa membuat robot forex sendiri yang sangat profitable begitu ya. Tentu saya senang kalau sampai kalian berhasil membuatnya gitu. Itu kabar baik. Oke, cukup sekian ya. Silakan tinggalkan komentar kalau kalian punya masukan, dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you. Ya, ini lihat grafiknya tadi gimana ya. Wah, terjun bebas. Menakutkan sekali, langsung margin call.